Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua. Izinkanlah kelompok kami akan mempresentasikan masalah kami dengan judul Implementasi Total Quality Management di Lembaga Pendidikan. Dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Kelompok kami terdiri atas nama kelompok yang pertama ada Ibu Nur Asfalina SPD, yang kedua ada Ibu Purwaningsi SPD, yang ketiga ada Ibu Rifka Yudia Pratiwi SPD, ada Ibu Titi Dwi Jayanti SPD, dan Ibu Endang Purwaningsi. Selanjutnya, pada pembahasan pagi hari ini, topik pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama, yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah. Kemudian poin kedua ada pembahasan yang terdiri dari pengertian TQM di lembaga pendidikan, ada prinsip TQM, dan terakhir implementasi TQM di SD 11 Bontang Selatan. Mohon maaf, di SD Negeri 11 Bontang Selatan. Dan poin ketiga yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan ini yang akan dipresentasikan atau disampaikan oleh saya sendiri. Pada dasarnya, tiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk menjadikan mutu yang unggul, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan total quality management atau yang disebut dengan TQM. Atau dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan istilah manajemen mutu. Pada awalnya, total quality management ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus dalam dunia perusahaan saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, total quality management ini juga diterapkan pada dunia pendidikan atau sekolah. Berawal dari itulah, untuk memahami TQM harus merujuk pada dunia asalnya. Hal ini bukan berarti metode bisnis lebih unggul daripada praktek pendidikan. Bab ini secara berturut-turut akan membahas TQM di lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia dalam total quality management, dan penerapan total quality management dalam proses pengajaran di sekolah. Slide selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Asfalina. Kepada Ibu Nur Asfalina dipersilahkan. Terima kasih Bu Titi. Mohon izin teman-teman. Pengertian TQM, Suarso Harjo Sudarmo memberikan pengertian yang cukup menyeluruh bahwa TQM adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk 1. Memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. 2. Memperbaiki semua proses penting dalam organisasi. Dan ketiga, memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan waktu yang akan datang. Dari beberapa pengertian ini, bisa kita ambil pemahaman bahwa implementasi Total Quality Management atau TQM adalah penerapan atau pengejawantahan konsep manajemen yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi untuk bersama-sama berkontribusi dalam kebijakan organisasi yang berorientasi pada perbaikan mutu produk untuk kepuasan pelanggan, customer, TQM dalam lembaga pendidikan. Ada 4 alasan utama dalam adaptasi TQM di lembaga pendidikan, antara lain. 1. Para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka, karena para pendidik merupakan faktor utama bagi peningkatan sekolah. Para pendidik harus mengendalikan proses penyelesaian masalah yang berdampak pada lingkungan belajar di sekolah. 2. Pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian penyebab utama yang menimbulkan masalah tersebut. Semua akar dalam masalah pendidikan bersifat sistemik, yaitu berasal dari akar masalah yang berada dari komunitas, sekolah, dan berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sendiri. 3. Organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar semua organisasi. 4. Melalui
melalui integrasi TKM di lembaga pendidikan, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Maaf Bu Titi, suaranya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Asfalina. Baik Bapak Ibu, Sama-sama. slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Purwaningsi. Kepada Ibu Purwaningsi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Titi. Mohon izin Ibu Dr. Anda Laili dan Bapak Ibu semuanya untuk membacakan materi selanjutnya. Prinsip implementasi TKM dalam pendidikan. 1. Berfokus pada konsumen. Yang kedua, keterlibatan menyeluruh. Yang ketiga, pengukuran. Keempat, pendidikan sebagai sistem. Yang kelima, perbaikan yang berkelanjutan. Implementasi TKM pada SD Negeri 011 Bontang Selatan. Implementasi Total Quality Management di SD Negeri 011 Bontang Selatan direpresentasikan dengan adanya program sekolah penggerak. Melalui implementasi tersebut dengan skala totalitasnya, SD Negeri 011 Bontang Selatan terus berbenah untuk mencapai kualitas yang tinggi agar tetap menjadi unggul dalam persaingan pendidikan yang semakin ketat, baik dalam ruang lingkup kota ataupun nasional. Terima kasih Bu Purwaningsi. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rifka Yudia Pratiwi. Kepada Ibu Rifka dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Titi atas kesempatan dan waktunya dan Prof. Laili selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Saya akan membacakan langkah-langkah yang diterapkan dalam pengintegrasian manajemen mutu pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen terhadap kualitas. Yang kedua, menyenangkan customer. Yang ketiga, menunjuk fasilitator yang berkualitas. Yang keempat, membentuk kelompok pengarah yang berkualitas. Kemudian yang kelima, mengangkat koordinator yang berkualitas. 6, mengadakan seminar manajemen senioritas. Kemudian 7, menganalisa dan mendiagnosis situasi terkini. Yang ke-8, menggunakan model di tempat lain yang telah berkembang. Langkah yang ke-9, menempatkan konsultan eksternal. Yang ke-10, memulai training staff tentang kualitas. Kemudian yang ke-11, mengkomunikasikan pesan-pesan kualitas. Yang terakhir, menerapkan peralatan dan teknik berkualitas melalui pengembangan kelompok secara efektif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Bu Titi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dari kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan yang pertama, yaitu total quality management ini sangat perlu diadopsi. Kemudian yang kedua itu konsep total quality management ini tidak akan mencapai tujuannya apabila prinsip-prinsip dalam total quality management ini sendiri tidak dipegang teguh dengan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, pilar-pilar TKM ini yang antara lain itu ada produk yang dihasilkan, seperti proses yang dilakukan dalam menghasilkan produk dan organisasi yang digerakkan oleh seorang pimpinan. Poin keempat, implementasi TKM ini pada dunia pendidikan dan dunia bisnis memiliki perbedaan yang esensial. Demikianlah Bapak Ibu presentasi dari kami kelompok 14. Kami mohon saran dan masukan Bapak Ibu. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.